warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kelanjutan dari bagian 2 yaitu laju reaksi yang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada 4. Jadi saya lebih pakai gambar di sini. Bahan-bahannya udah di catatan kalian. Jadi seperti ini, di dalam masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu sebelumnya kita harus tahu dulu cara kerja dari laju reaksi tersebut. Jadi laju reaksi itu bisa terjadi kalau terjadi tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini, kalau kalian lihat di gambar, ya, nah, tumbukan efektif ini adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan zat yang bereaksi. Jadi seperti ini, kalau suatu zat kimia mau bereaksi, dia tuh harus bertabrakan partikel-partikelnya. Kayak ini A tambah B, tabrakan. Nah, ini mau menuju tabrakan. Ya, saat sudah mau tabrakan, itu ada 2 jenis tumbukan. Jadi ada kayak tumbukan yang pertama, nabrak aja, abis itu mental. Kalau dalam fisika tuh lenting sempurna ya. Kalau misalnya di dalam kimia, tumbukan yang untuk menghasilkan zat kimia itu harus tumbukan yang begitu nabrak, itu harus selesai tabrakan itu zat A sama zat B itu tidak terpisah. Nah, artinya menempel sempurna. Jadi kayak udah tabrakan, ketemu, udah, itu adalah tumbukan efektif, nggak terpisah lagi. Nah, itu tumbukan efektif. Yang kedua itu adalah oke, ini tumbukan efektif. Jadi kalau syarat suatu laju reaksi itu adalah harus terjadi tumbukan efektif. Artinya antar partikel reaksi A sama B begitu tabrakan itu nggak terpisah lagi. Gitu. Kalau masih terpisah lagi, berarti energinya tidak cukup. Nah, di dalam gara-gara tumbukan efektif ini, faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi itu adalah banyaknya zat yang berada di dalam suatu wadah misalnya. Nah, seperti ini konsentrasi rendah. Nah, artinya yang di dalam sini segini orangnya. Misalnya ya, kita pakai jumlah orang. Kalau konsentrasi tinggi, berarti banyak sekali jumlah partikel yang ada di situ. Nah, balik lagi ke teori. Karena laju reaksi itu teorinya adalah tumbukan efektif. Nah, sekarang mana yang lebih cepat tabrakan? Ibarat ini, kalian lagi ada di Jalan Ayani. Yang ini Jalan Ayani jam 10 malam. Yang ini jam 7 pagi. Nah, dengan kecepatan yang sama-sama tinggi, nah kalau yang ini kan misalnya udah agak malam, mungkin orangnya dikit. Ini jam 7 pagi, jam-jam orangnya mau sekolah. Mana yang lebih cepat akan tabrakan, kemungkinan tabrakan? Pasti yang lebih ramai kan. Makanya ini akan kemungkinan lebih cepat tabrakan, maka tumbukan efektif itu akan lebih sering terjadi. Maka laju reaksinya lebih cepat. Jadi kesimpulannya, kalau ada konsentrasi yang pertama dengan konsentrasi kedua, misalnya yang ini 0,1 molar, misal ya, yang ini 0,5 molar, mana laju reaksi yang lebih besar? Maka laju reaksi yang lebih besar adalah laju reaksi yang konsentrasinya pastinya lebih tinggi. Nah, ini seperti itu. Ini saya pakai V laju reaksi ya, karena nggak ada simbol dulu. Ini. So, V-nya seperti ini kalau laju reaksi. Yang ini nih kalau laju reaksinya. Oke. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhinya adalah suhu. Jadi, semakin tinggi suhu, laju reaksi makin cepat. Mengapa? Karena suhu menambah energi kinetik. Kalau kalian belajar fisika, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti suhu tuh kenapa? Suhu itu kan sama dengan kalor sama dengan energi. Setengah mv kuadrat berarti mempercepat lajunya. Jadi laju reaksi menambah energi kinetik karena mempercepat gerakannya. Ini ada rumus V2 sama dengan 2 kali pangkat delta T kenaikan suhu dikali V awal T2. Nanti ini latihannya ya. Jadi antara suhu sama laju reaksi ini ada reaksinya. Gimana sih kenapa suhu bisa mempercepat laju reaksi? Nah, suhu, perhatikan, ini ada suhu rendah, ini suhu tinggi. Jumlah partikelnya sama. Tapi ketika suhu rendah, gerak partikel lebih lambat dibanding suhu tinggi. Contoh aja, misal di hari yang panas sama hari yang dingin, hujan. Contoh aja kalian kalau lagi musim dingin di kelas, pasti lebih banyak baring atau nunduk gitu.
geraknya lebih lama dibanding hari-hari ketika lebih panas, lebih ceria, atau lagi ada kebakaran. Maka gerak kita tuh pasti lebih cepat gitu. Semakin rendah, semakin tinggi suhunya, ya ada misalnya ini ada, kalau ada T2 di sini, yang sebelahnya adalah T1. Nah, T2 dan T1 lagi kita lanjutkan. Kalau T2 itu suhunya adalah 100 derajat atau 90 derajat. Yang satunya adalah 50 derajat. Nah, mana yang suhunya, mana di 90 Celcius ini? Nah, mana yang suhunya lebih tinggi kan 90 derajat. Mana gerak yang lebih cepat? Pasti yang lebih panas. Kalau lebih cepat geraknya, maka laju reaksinya akan lebih cepat juga, karena lebih kemungkinan lebih cepat tabrakannya. Jadi ini kayak V2 itu mana yang lebih besar laju reaksinya daripada yang pertama. Seperti itu. Laju reaksi ya, suhu. Yang ketiga adalah luas permukaan sentuh. Nah, luas permukaan sentuh ini artinya luas permukaan yang disentuh. Contoh luas permukaan sentuhnya tuh yang kepingan, ini misalnya keping. Ini keping, perhatikan yang kuning ya, ini yang kepingan. Yang satunya lagi kepingannya udah dipatah-patahin, yaitu dipakai serbuk. Nah, gambar. Sama-sama 1 kilo, sama-sama misalnya bukan 1 kilo, sama-sama zat warna kuningnya 100 gram misalnya. Yang satunya 100 gramnya dikeping seperti ini. Yang satunya 100 gramnya ditumbuk. Mana laju reaksi yang lebih cepat? Laju reaksi yang lebih cepat itu sesuai dengan jumlah luas permukaan sentuh. Jadi, kalau kepingan yang pertama kali di waktu yang sama buat bereaksi, ini coba lihat, dia hanya menyentuh bagian tepi saja. Nah, udah habis bagian tepi, baru dalam lagi, baru dalam lagi. Nah, itu kan perlu waktu yang berkali-kali. Nah, sementara kalau serbuk, ketika dipecah, ini kan coba lihat, berapa banyak yang bisa disentuh dalam sekali waktu. Dan luas permukaan sentuh serbuk itu, karena dia dipecah lebih kecil-kecil, jadi sekali sentuh tuh banyak sentuh. Gini. Jadi, lebih cepat bereaksi. Oke? Oke? Ya? Ya? Nah, faktor yang keempat adalah katalis. Nah, katalis itu mempercepat laju reaksi. Ya, kenapa? Jadi katalis adalah faktor yang mempercepat laju reaksi. Jadi alasannya harus kalian ingat nih. Katalis mempercepat laju reaksi dan hasil reaksinya akan dihasilkan kembali. Jadi katalis nih mempercepat laju reaksi, tapi pada akhir dia masuk dalam reaksi. Ya, pada akhirnya dia kembali hasilnya dikembalikan kembali. Katalis itu kenapa sih Bu bisa mempercepat laju reaksi? Karena katalis itu menurunkan energi aktivasi. Pengertian energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dicapai atau dibutuhkan reaksi untuk menghasilkan produk. Biasanya soal katalis itu dua. Makanya kenapa katalis mempercepat reaksi? Karena menurunkan energi aktivasi. Pertanyaan kedua masih diomongin soal gambar. Kita balik lagi ke gambar termokimia sebab sebelumnya. Kan kemarin pereaksi menuju produk ya, seperti ini, set. Ini delta H, pereaksi menuju produk. Nah, tapi kalau energi katalis itu yang mana? Nah, energi katalis itu energi minimum yang dibutuhkan atau harus dicapai buat terjadinya reaksi. Jadi, yang mana energi ini nih. Saya buat garis ya. Ini loh, dari pereaksi, dari pereaksi, nah, menuju ke puncak. Ini energi aktivasi. Ini energi. Harus dari reaksi ya. Nah, ini. Tapi segini lah. Nah, sekarang kalau reaksinya eksoterm. Nah, coba lihat. Reaksinya sebelah sini. Reaksinya sebelah sini. Set. Reaksi sebelah sini. Nah, kemudian mana? Dari sini ke sini. Reaksi sini menuju ke puncak. Pokoknya harus dari reaksi. Ya, jadi itu. Jadi reaksi menuju puncak itulah adalah energi aktivasi. Nah, maksudnya Bu, energi minimum seperti apa? Jadi kalau reaksi mau jadi produk, itu tuh dia harus melewati gini, energi set. Nah, harus lewat sampai sini. Harus mampu lewat sini. Udah sampai sini, udah. Nggak perlu energi lagi, dia pasti meluncur. Ibarat kok kalian lagi naik motor,
terus lewat jembatan. Hal yang paling sulit ngegasnya itu kan di awal nih, sampai ke puncak. Nah, terus kalau yang ini reaksi sampai sini nih. Jadi energi yang harus dicapai kalau mau sampai sini. Kan kok naik jembatan kan dari awal sampai tengah. Kok sampai tengah kan nggak perlu ngegas pun kalian tetap turun. Jadi energi aktivasi yang diperlukan syarat awal sampai sini. Ya, kalau nggak sampai sini Bu gimana? Sampai sini ya kan? Ya udah mundur lagi pasti, berarti nggak balik lagi, nggak jadi produk, maka kembali lagi reaksi. Artinya ketika cuma sampai sini, berarti tumbukan kalian tidak efektif. Ya. Nah, balik lagi ke fisika, ke termokimia kemarin. Nah, sambung. Kalau reaksi menuju puncak itu energi aktivasi. Kalau reaksi menuju produk, nah ini adalah yuk delta H. Balik lagi ke bab kemarin. Nah, ini delta H. Reaksi menuju produk gitu ya. Yang salah kaprah. Kembali lagi nih, Bu, yang mana yang namanya katalis? Nah, balik lagi ke fungsi katalis, menurunkan energi aktivasi atau menurunkan menurunkan energi aktivasi atau menurunkan jalurnya. Jadi, misalnya kayak gini ya, reaksi mau maju produk, energi aktivasinya kan segini yang harus dilewati. Jalurnya kan agak tinggi. Nah, kalau dengan adanya bantuan energi aktivasi, dia akan membantu di hal ini nih. Warna hijau aja ya. Nah ini. Nah ini nih. Nah ini yang warna hijau. Jadi energi aktivasi yang kedua, dia akan membantu membuat jalur baru. Nah ini adalah energi aktivasi dengan katalis. Artinya, jadi katalis tuh membantu menurunkan loh. Jadi awalnya standarnya setinggi 10 misalnya. Dia energi katalis. Nah, kemudian dia akan menurunkan jalurnya. Jadi yang awalnya setinggi 10 misalnya, maka dia akan naik turun menjadi 5. Jadi segini. Mana yang lebih cepat? Lewat mana? Ini. Nah, pasti lebih ibarat ini jembatannya setinggi 10 meter, pasti naiknya susah gitu. Kalau yang ini kan lebih pendek ya, maka lebih cepat sampai. Jadi gitu. Kalau yang ini berarti yang kedua, mana energi katalis? Nah, energi katalis itu pasti yang menurunkan kan? Nah, dia akan seperti ini. Dia akan membuat jalur yang lebih pendek. Nah, oke. Nah, ini adalah energi katalisnya. Nah, oke, ada energi katalis, EA katalis ya, seperti itu. Oke, sampai sini langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, ada beberapa contoh soal katalis contoh faktor-faktor.